Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL Indonesia, saya Cynthia Aziza dari Radio Host LPPL Abdi Persada FM Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, serta Radio Co-host LPPL Gagak Rimang FM. Inilah Berita Indonesia Live, edisi hari ini Senin 6 Februari 2023. Merangkum berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Baik pendengar, Berita Indonesia Live kali ini diantaranya pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tegal terbaik ke-12 tingkat nasional. Selain itu ada informasi mengenai 294 anggota Panwaslu Desa Kelurahan Wonogiri yang dilantik, serta pemerintah Kabupaten Magetan akan segera wujudkan sirkuit balap multifungsi di Magetan. Informasi pertama pendengar dari Radio Pradia Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur terkait kasus masih tinggi. Mas Bupati Tuban katakan perlu komitmen semua pihak untuk atasi PMK. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dapat kami informasikan, Bupati Tuban Aditya Lindra Fariski menekankan dalam penanganan penyakit mulut dan kuku diperlukan gerakan yang sinergis dan sistematis yang perlu melibatkan lintas sektoral, baik TNI, Polri, seluruh OPD, camat hingga Pemdes dengan komitmen yang kuat. Selain itu perlu edukasi secara berkelanjutan kepada peternak agar selalu menjaga ternaknya dengan baik mulai dari pakan, kondisi kandang, serta aspek pendukung lainnya. Selain memastikan kondisi ternak, Mas Bupati juga menekankan pada pengamanan dan pengawasan akses lalu lintas ternak di Kabupaten Tuban. Hal ini perlu dilakukan untuk membatasi dan mempersempit area persebaran PMK dari luar Kabupaten Tuban. Apalagi letak Kabupaten Tuban ada di wilayah perbatasan yang berpeluang besar terjadi penularan. Penetapan zonasi untuk memperluas cakupan vaksinasi juga menjadi poin penting dalam pencegahan penyebaran virus PMK. Tim vaksinasi kabupaten harus memperkuat koordinasi dengan kecamatan hingga desa agar tidak ada lagi penolakan dari masyarakat. Camat dan kepala desa juga diminta untuk memberikan pengarahan kepada warga. Kemudian melaksanakan biosecurity dengan melakukan penyemprotan disinfektan di kandang hingga pasar sapi. Mas Lindra menyebutkan saat ini beberapa desa sudah banyak melakukannya secara mandiri dan harus dioptimalkan di seluruh desa. Terkait kebijakan penutupan pasar, Mas Lindra menegaskan jika hal itu menjadi keputusan paling akhir, sebab akan melibatkan banyak hal dan berpotensi mengganggu arus ekonomi masyarakat. Diketahui angka kasus penularan PMK di Bumi Ronggolawe mulai Januari 2023 hingga 5 Februari 2023 mencapai 293 kasus. Demikian pendengar LPPL seluruh Indonesia, Yulia LPPL Pradia Suara Tuban melaporkan untuk Berita Indonesia Live.